anak-anak ibu semuanya, bagaimana kabar kamu hari ini nak? Ibu harap kamu masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk BDR kita yang belum selesai sampai saat ini ya nak ya. Ibu harap kita sama-sama berdoa supaya pandemi ini cepat selesai ya nak ya. Oke, hari ini tanggal 19 Maret 2021 kita belajar tema 7 subtema 3 PB4 mata pelajaran bahasa Indonesia, masih mengenai karya non-fiksi. Lalu IPS mengenai keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis dan agama di provinsi setempat. Lalu PKN berbagai bentuk keragaman suku, bangsa, sosial dan budaya di Indonesia. Nanti di penjelasan ibu memberikan mata pelajaran PKN ya nak ya. Nanti kita awali doa bersama. Selamat menyaksikan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan, karena hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan, sehingga kami boleh melakukan kegiatan kami seperti biasanya. Begitu juga ya Bapa, terutama pada BDR kami hari ini, pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, sampai saat ini kami masih BDR. Tuhan, kami mohon ya Tuhan, berkatilah BDR kami. Bukakanlah hati dan pikiran kami agar kami mengerti pembelajaran yang akan diberikan oleh guru kami. Tuhan Yesus yang baik, Engkau tahu isi hati kami. Kami sudah bosan dengan proses pembelajaran yang seperti ini. Namun ya Tuhan, kuatkan kami untuk melakukan pembelajaran kami yang baru ini ya Bapa, agar kami tetap semangat pada BDR ini. Tuhan, banyak dosa yang kami perbuat, kami mohon ampun kepadamu. Hapuskanlah segala dosa kami ya Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Dan begitu juga untuk kedua orang tua kami dimanapun mereka berada. Kami mohon berkatilah selalu ya Tuhan, berikanlah mereka kesehatan, umur yang panjang dan berkat yang melimpah, agar mereka boleh mendidik kami sesuai dengan firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa untuk sekolah kami. Engkau tahu ya Bapa, belakangan ini sekolah kami dilanda dengan keterpurukan. Tuhan, kami mohon, lindungilah sekolah kami, berkatilah sekolah kami, jauhkanlah sekolah kami dari orang-orang yang jahat. Jangan biarkan mereka merusak rumah kedua kami, di mana tempat kami mendapatkan ilmu ya Bapa, di mana tempat kami bercanda bersama dengan teman dan guru-guru kami. Tuhan Yesus, Tuhan, begitu juga mengenai pandemi ini, kami mohon ya Tuhan, segerakanlah, selesaikanlah pandemi ini, agar kami boleh melakukan pembelajaran di sekolah. Kami sudah sangat rindu ya Tuhan, untuk belajar bersama dengan teman-teman di sekolah, dengan guru kami, bercanda bersama, tertawa bersama ya Tuhan, bermain bersama. Tuhan Yesus yang baik, banyak lagi pergumulan dalam hidup kami, permohonan dalam hidup kami. Namun kami yakin percaya Tuhan yang akan mampukan, akan memberkati, memberikan apa yang kami butuhkan. Tuhan Yesus yang baik, berikanlah kami kekuatan untuk menghadapi setiap pergumulan, setiap aktivitas yang kami lakukan. Sampai di sini doa anak-Mu ya Tuhan, kami mohon terimalah doa anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, anak-anak ibu akan menjelaskan mengenai keberagaman suku, bangsa, sosial dan budaya di Indonesia. Nah, bangsa Indonesia mempunyai keanekaragaman budaya. Tiap daerah atau masyarakat mempunyai corak dan budaya masing-masing yang memperlihatkan ciri khasnya. Nah, maksudnya di sini nak, bisa kita lihat dari berbagai bentuk kegiatan sehari-hari. Nah, sebagai contohnya upacara ritual, pakaian adat, bentuk rumah, kesenian, bahasa dan tradisi lainnya. Nah, sebagai contoh ibu berikan di sini adalah pemakaman daerah Toraja. Di sini mayatnya itu tidak dikubur, namun
dia tidak dikubur di dalam tanah, Nak, namun dia diletakkan dalam goa. Nah, itu ada terlihat gambar yang Ibu berikan. Lalu contoh lagi Ibu berikan ketika seseorang meninggal, kalau di daerah Bali mayatnya itu dibakar, Nak, tidak ditanam di dalam tanah seperti umumnya. Ini disebut dengan ngaben, itu ya, Nak, ya. Nah, ada lagi budaya yang keberagaman budaya, yaitu dari segi lingkungan tempat tinggal. Nah, lingkungan tempat tinggal ini mempengaruhi bentuk rumah tiap suku bangsa. Rumah adat di Jawa dan di Bali itu, Nak, biasanya kan dibangun langsung di atas tanah. Nah, sementara, Nak, ada rumah-rumah adat di luar Jawa dan Bali dibangun di atas tiang atau disebut rumah panggung. Nah, itu ada di hadapan kamu. Alasannya itu banyak sekali. Nah, misalnya alasan seseorang atau masyarakat itu membuat rumah panggung untuk menghindari banjir. Ada yang beralasan untuk menghindari binatang buas. Lalu ada lagi alasannya, kolong rumahnya itu biasanya dimanfaatkan untuk memelihara ternak dan menyimpan barang. Nah, disinilah keanekaragaman budaya dapat dilihat dari bermacam-macam bentuk rumah adat, itu juga bisa dikatakan keberagaman, ya, Nak, ya. Lalu apa saja ya contoh keberagaman budaya yang ada di Indonesia? Banyak sekali, Nak, dari bahasa daerah, rumah adat, pakaian adat, suku, tarian adat, berbagai macam adat istiadat lainnya. Nah, selanjutnya yaitu dampak negatif dan positif keberagaman sosial budaya Indonesia. Perlu kamu ketahui, keragaman datangnya dari Tuhan dan manusia hanya bisa menjalani hal tersebut, Nah, dalam hidupnya tanpa memaksakan adanya keseragaman. Nah, keseragaman ini sendiri ada banyak macam, yaitu keragaman agama seperti Ibu bilang tadi, suku, ras, budaya, selera, pendapat, karakter, jenis kelamin, hobi, dan masih banyak lainnya. Lalu apa saja ya dampak-dampak keberagaman itu? Nah, dampak positifnya yang pertama, keberagaman menjadikan sebuah negara kaya. Lalu keberagaman atau dikatakan budaya misalnya bisa menjadikan sumber devisa pendapatan negara itu, Nah. Lalu keberagaman menjadi salah satu identitas bangsa yang membedakan dari bangsa lain di dunia. Selanjutnya yang keempat, keberagaman menjadikan hidup sebuah bangsa jauh lebih berwarna apabila dibarengi dengan toleransi. 5. Keberagaman menjadikan sebuah bangsa jauh lebih maju sebab kreativitas dan inovasi lahir dan berkembang lebih baik dalam masyarakat yang majemuk. Yang keenam, melatih diri untuk bertenggang rasa dan bertoleransi. Ada juga, Nak, dampak positif dan ada dampak negatifnya, yaitu yang pertama, munculnya persaingan. 2. Munculnya sikap negatif seperti egoisme, kelompok atau golongan, fanatisme, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, mudah terpecah belah. 4. Sulit untuk mengupayakan persatuan dan kesatuan. Yang kelima, masyarakat yang majemuk atau beragam cenderung lebih sulit diatur. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan apa itu keberagaman suku bangsa, sosial dan budaya di Indonesia. Lalu apa-apa saja keberagamannya, dampaknya, contohnya. Sekarang apa ya penyebabnya terjadinya keberagaman masyarakat di Indonesia? Keberagaman yang ada pada masyarakat bisa menjadi kekayaan bangsa Indonesia dan potensi bangsa. Namun, Nak, keberagaman juga menjadi tantangan. Hal itu disebabkan karena orang yang mempunyai perbedaan pendapat bisa lepas kendali. Munculnya perasaan kedaerahan serta kesukuan yang berlebihan dan dibarengi tindakan yang dapat merusak persatuan. Hal tersebut dapat mengancam keutuhan NKRI. NKRI ini Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, karena itu adanya usaha untuk dapat mewujudkan kerukunan bisa dilakukan dengan menggunakan dialog dan kerjasama dengan prinsip kesetaraan, kebersamaan, toleransi, dan juga saling menghormati satu sama lain. Nah, keberagaman itu
memiliki faktor keberagaman masyarakat Indonesia memiliki faktor penyebabnya. Ada faktor penyebabnya. Yang pertama, keadaan geografis. Nah, Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki beribu-ribu pulau yang dipisahkan oleh selat dan laut. Ini merupakan kondisi lingkungan geografis Indonesia. Lingkungan geografis semacam itu menjadi sumber adanya keanekaragaman suku, budaya, ras, dan golongan Indonesia. Kondisi geografis yang demikian menimbulkan perbedaan dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya yaitu mata pencarian penduduk. Jenis-jenis pekerjaan yang ada juga menyebabkan beraneka ragamnya peralatan yang diciptakannya, misalnya bentuk rumah dan bentuk pakaian. Akhirnya sampai pada bentuk kesenian yang ada di masing-masing daerah berbeda. Keadaan geografis juga menyebabkan tiap-tiap pulau memiliki agama dan budaya yang berkembang sendiri-sendiri. Yang kedua, pengaruh kebudayaan asing. Adanya kontak dan komunikasi dengan para pedagang asing yang memiliki corak budaya dan agama yang berbeda menyebabkan terjadinya proses akulturasi unsur kebudayaan dan agama. Yang ketiga, kondisi iklim dan kondisi alam yang berbeda. Maksudnya, kondisi iklim seperti perbedaan musim hujan, kemarau antar daerah, serta perbedaan kondisi alam seperti pantai, pegunungan mengakibatkan perbedaan pada masyarakat. Adanya komunitas masyarakat yang mengandalkan laut sebagai sumber pemenuhan kebutuhan kehidupannya, ada pula yang mengandalkan pertanian dan perkebunan dan lainnya. Nah, itulah penjelasan yang Ibu berikan kepada kamu. Ibu harap kamu dapat memahaminya. Oke, kamu baru saja menyaksikan penjelasan yang Ibu berikan tadi. Tugas itu di halaman 119 mata pelajaran IPS. Kamu mencari informasi penting dari teks keragaman ekonomi di Indonesia. Ya. Teksnya itu ada di halaman 117 sampai halaman 119. Teksnya tidak perlu kamu tulis. Kamu baca teks itu ya nak ya. Tapi ingat apa yang diminta ya. Keragaman ekonomi di Indonesia bagian mana yang diminta ya. Itu ingat bagian mana poin yang keberapa. Itu IPS di halaman 119. Selanjutnya itu di halaman 124 mata pelajaran PKN, mencari informasi mengenai sikap toleransi terhadap keragaman ya, sikap toleransi terhadap keragaman. Nah, itu teksnya di halaman berapa, Bu? Di halaman 121 sampai halaman 123 ya. Nah, kalau pada di PKN dia menyeluruh, semuanya diminta. Kamu carilah informasi yang ada di teks tersebut, baik poin 1, 2, 3, dan 4 ya. Teksnya tidak perlu kamu tulis ya. Itu saja untuk tugas kamu. Demikian pembelajaran kita. Jangan lupa diakhiri dengan doa ya nak ya. Ibu harap kamu tidak putus dengan yang namanya doa ya nak ya, karena doa itu sangat penting dalam kehidupan kita ya. Jangan pernah untuk lupa berdoa, karena doa itu adalah obat untuk kita, nafas kehidupan kita bagi orang Kristen ya nak ya. Karena ingat, apa yang kita minta, yang kita butuhkan, Tuhan akan memberikannya ya, bagi orang yang percaya. Oke, demikian pembelajaran kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.